Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak soleh dan solehah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, ketemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini kita semua diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pembelajaran. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini kita berada di pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Berkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Nah, maka dari itu kita wajib sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar kita dengan menjaga tumbuhan, merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada teks tentang perkembangan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah antum bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, jadi tumbuhan itu berkembang biak ada dengan 4 cara, yaitu dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, dan juga dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jambu, jeruk, dan semangka. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang dan cocor bebek. Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembun. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah dengan umbi lapis dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa tumbuhan itu berkembang biak dengan 4 cara, yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh perkembangbiakan dengan biji, contohnya adalah pohon mangga, jambu, jeruk, dan semangka. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, cocor bebek, dan lain-lain. Juga ada bambu juga menggunakan tunas berkembang biaknya. Kemudian selain biji dan tunas juga ada yang namanya perkembangbiakan dengan umbi, teman-teman. Jadi umbi itu merupakan tumbuhan yang menggembung di dalam tanah. Maksudnya buahnya dari umbi itu berada di dalam tanah. Antum pasti pernah melihat singkong. Nah, jadi singkong itu buahnya di dalam tanah. Misalnya kentang. Nah, juga itu di dalam tanah. Selain kentang juga ada yang namanya wortel. Nah, itu juga di dalam tanah dia berkembang biak. Maka itu dinamakan adalah umbi. Nah, jadi di situ teman-teman membedakan bahwa umbi dengan cara berkembang biak yang lain. Nah, sedangkan di sini juga ada perkembangbiakan dengan cara spora. Perkembangbiakan dengan spora itu contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, jadi sama dengan hewan yang kita bahas kemarin, di hewan itu juga ada namanya siklus hidupnya yang asalnya dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa, dan ayam dewasa itu pun bertelur lagi. Nah, jadi di situ namanya siklus perkembangan hewan atau pertumbuhan hewan.
Nah, di sini juga ternyata tumbuhan juga mempunyai siklusnya atau daur hidupnya, di mana tumbuhan dewasa itu dia berbunga dan menghasilkan buah, kemudian buah itu menghasilkan biji atau terdapat biji di dalam buah itu. Nah, kemudian biji itu lagi kita bisa tanam dan biji itu berkembang menjadi anak dari misalnya tumbuhan mangga. Nah, jadi berjalannya waktu mangga itu menjadi pohon yang besar, kemudian pohonnya itu berbunga dan berbuah. Nah, jadi seperti itu siklus dari misalnya pohon mangga tadi. Nah, di sini adalah namanya struktur biji. Nah, jadi selimut biji di sini yang melapisi biji itu. Kemudian embrio atau calon tumbuhan baru ada di dalamnya. Kemudian di sini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, di sini silahkan teman-teman amati gambar daur hidup tanaman semangka. Nah, ini adalah daur hidup tanaman semangka yang masih belum urut. Nah, jadi silahkan teman-teman masukkan ke dalam sini nanti. Silahkan di sini tulis namanya di sini. Kemudian di sini silahkan teman-teman gambar sebisanya teman-teman dulu. Nah, dengan sederhana gambarnya. Jadi misalnya dari sini teman-teman menuliskan atau menggambarkan biji. Nah, kemudian setelah biji, apa lagi? Tahap perkembangannya. Nah, silahkan teman-teman diisi ini bersama Abi dan Uminya. Nah, di sini juga ada perintah, tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa antum sendiri. Nah, jadi setelah teman-teman itu sudah menuliskan tahapan-tahapan perkembangan dari tanaman semangka, nah setelah itu teman-teman silahkan dituliskan apa saja. Misalnya kayak gini. Pertama-tama buah semangka itu mempunyai biji. Nah, kemudian biji itu kemudian ditanam. Nah, silahkan teruskan lagi. Kata-katanya seperti apa. Nanti silahkan teman-teman meminta bantuan kepada Abi dan Uminya. Lanjut. Nah, di sini ada gambar daun cocor bebek dan pohon pisang. Di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, di sini dijelaskan bahwa tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nih, kita lihat pohon pisang. Jadi di pohon pisang itu, di sekitar pohon pisang itu pasti ada yang namanya anakan atau tunas yang pasti ada yang dinamakan tunas. Nah, ini namanya tunas atau anakan dari pohon pisang tersebut. Nah, teman-teman pasti pernah melihat pohon pisang, silahkan dilihat. Pasti ada di sekitar pohon pisang itu ada yang namanya tunas atau anakan dari pohon pisang tersebut. Nah, jadi kalau kita mau memindah tanaman ini, kita bisa pindah, kemudian atau kita bisa angkat, kemudian kita pindahkan ke tempat lain. Nah, jadi kita tinggal mengambil tunasnya ini saja. Misalnya teman-teman kakeknya mempunyai pohon pisang. Nah, misalnya teman-teman mau menanam di rumah. Nah, silahkan boleh diambil nih anakannya ini. Nah, kemudian juga di sini ada cocor bebek. Nah, cocor bebek di sini dia bertunas bukan di sekitar pohon indukannya, tapi dia tumbuh di ruas-ruas daunnya nih. Nah, di sini ada daun, kemudian dia tumbuh di sekitar daunnya ini. Nah, di sini dia. Ini untuk tunas daun cocor bebek. Nah, di sini ada gambar bambu. Ternyata pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nih, seperti ini teman-teman. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Kira-kira bermain apa teman-teman? Kalau yang Ustadz tahu, untuk membuat kerangka layang-layang. Nah, kerangka layang-layang itu terbuat biasanya dari pohon bambu atau batang bambunya ini.
Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi lapis. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Sini ada contoh-contoh umbi-umbian. Nah, di sini ada bawang, ada singkong. Yang terakhir adalah perkembangbiakan spora. Spora adalah sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Nah, jadi teman-teman, spora ini terdapat di jamur, lumut, dan paku-pakuan. Jadi jamur, lumut, dan paku-pakuan itu berkembang biaknya dengan cara spora. Nah, jadi spora itu seperti ini bentuknya teman-teman, biji-bijian. Tapi bentuk spora ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, teman-teman, jadi spora ini jika kita lihat tanpa mikroskop, maka kita melihatnya hanya seperti ini. Nah, tidak terlihat. Tapi jika kita lihat dengan alat mikroskop atau pembesar, nah kita bisa lihat seperti ini nih sporanya. Nah, teman-teman, di sini ada latihan. Silahkan nanti teman-teman jawab nomor 1 sampai 5 ya. Insya Allah jawabannya ada di pembelajaran di sini. Nah, yang sudah kita bahas tadi, insya Allah jawabannya ada di situ. Oke, syukran anak solih dan solihah. Antum sudah menyelesaikan tugas hari ini, insya Allah dengan baik. Semoga ilmu yang antum dapat hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dimudahkan dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Amin. Allahumma amin. Sekian dari Ustadz. Salah hilaf mohon maaf. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.